Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi Islam yang terkenal dengan karomahnya. Robiah Al-Adawiyah dilahirkan pada tahun 713 Masehi. Ia merupakan putri keempat dari keluarga miskin di Basrah, Irak. Robiah tumbuh sebatang kara karena kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Seluruh saudara-saudaranya meninggal akibat wabah kelaparan yang melanda negeri Basrah. Robiah kemudian menjadi budak. Ia ditangkap dan dijual kepada seorang saudagar pemilik toko besar di kota Baghdad. Sampai akhirnya, pada suatu malam, majikan Robiah terbangun dari tidurnya. Ketika melewati kamar tidur Robiah, sang majikan terkejut melihat Robiah merintih serta menangis di tengah malam. Sang majikan penasaran apa yang terjadi dengan budaknya itu. Maka ia lalu mengintip Robiah lewat jendela kecil. Majikan Robiah Al-Adawiyah tersebut semakin terkejut, sebab dirinya melihat sebuah lentera berayun-ayun di kepala Robiah tanpa seutas tali pun yang menahannya. Setelah melihat kejadian itu, si majikan langsung membebaskan Robiah tanpa keraguan. Robiah memang memiliki banyak karomah atau sesuatu yang berbeda. Karomah biasanya Allah berikan kepada hambanya yang sangat taat, sehingga barang sekali orang yang mempunyai karomah. Kisah karomah Robiah lainnya yakni saat Robiah tengah berjalan di pegunungan. Ada banyak binatang buas yang mendekati, hanya saja tak satu pun hewan tersebut menyerangnya. Sebaliknya, semua binatang itu jinak di hadapan sang sufi atau sang ulama ini. Pada suatu hari, Robiah melakukan perjalanan haji ke Mekah naik unta. Di tengah jalan, unta yang dinaikinya mati. Lalu dia berdoa kepada Allah dan tak lama kemudian unta tersebut kembali hidup. Salah satu kisah terkenal tentang karomahnya yaitu ketika Hasan al-Basri mengajaknya melakukan sholat di atas air. Robiah pun menjawab ajakan tersebut dengan sedikit ketus karena menurut Robiah tak perlu menunjukkan kemampuan spiritual hanya untuk mencari popularitas. Robiah lalu melempar sajadahnya seraya terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik ke atas sajadahnya tersebut bersamanya, sehingga lebih banyak orang tahu dibanding sekedar sholat di atas air. Melihat itu, Hasan merasa malu dan terdiam. Ia paham kalau cara tersebut merupakan sindiran untuk Hasan al-Basri. Sejarah Islam mencatat Robiah sebagai salah satu ulama sufi paling disegani. Bahkan pemikiran serta ibadah spiritualnya masih banyak dikaji hingga sekarang. Pemikiran Robiah yang paling terkenal adalah mengenai konsep cinta kepada Allah. Baginya, menyembah Allah harus atas dasar cinta sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena menghindar dari neraka-Mu, maka campakkan saja aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena berharap surga, tutup pintu surga rapat-rapat untukku. Tapi kalau aku menyembahmu karena mengharap rahmatmu, jangan pisahkan aku dari rahmatmu, tutur Robiah. Demikianlah kisah singkat dari ulama sufi Robiah Al-Adawiyah. Mungkin dapat kita ambil hikmah kesimpulannya bahwa jika kita mampu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua akan dicintai oleh Allah sebagaimana Robiah Al-Adawiyah. Robiah tidak berharap kepada surga Allah, tetapi Robiah hanya berharap kepada rahmat Allah.
Semoga kisah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mampu meningkatkan ibadah dan menjauhi segala larangan-larangannya.